Kadang suka mikir, kenapa ya aku yang udah setulus ini tuh masih aja ngerasa disakitin sama orang. Kenapa aku yang selalu mendapatkan seseorang yang salah? Kenapa lagi dan lagi aku harus merasakan sakitnya disia-siakan? Kadang aku juga gak habis pikir sih, apa yang salah ya dari diri aku? Hingga aku terus-menerus merasakan hal yang sama. Pengen banget rasanya itu bahagia. Pengen banget rasanya itu bisa mempunyai seseorang yang dimana dia tuh bisa menerima aku dengan baik. Yang dimana dia bisa menyayangiku dengan baik. Tapi lagi dan lagi, aku harus ketemu dengan seseorang yang salah terus. Jujur, rasanya capek banget sih, karena harus bertemu dengan orang yang salah. Lagi-lagi harus merasakan disia-siakan. Lagi-lagi harus ngerasain luka dan kecewa lagi. Sampai bingung, sebenarnya aku yang salah atau memang aku yang kurang baik dalam memperlakukan seseorang. Hingga aku selalu mendapatkan seseorang yang salah. Dan lagi, aku harus merasakan yang namanya terluka karena terlalu mencintai. Hai semuanya. How are you today? Gimana keadaannya hari ini? Jangan pernah bosen ya kalau misalnya aku nanyain kabar. Karena aku seneng kalau misalnya aku bisa tahu keadaan kamu di sana tuh baik-baik aja. Ya walaupun hanya sekedar konten sih. Tapi kan setidaknya dengan aku bertanya gimana keadaan kamu di sana, kamu bisa paham. Oh ternyata tuh keadaan aku tuh sebenarnya lagi nggak baik. Keadaan aku tuh lagi seperti ini, seperti itu. Yang mana bosan ya? Dan aku malam ini membahas tentang perasaan atau hati yang selama ini selalu mendapatkan seseorang yang salah. Dan ini adalah salah satu requestan dari followers Instagram aku. Karena kan kemarin aku sempat buka itu ya, kayak question box gitu kan, Q&A gitu buat yang mau request. Dan kebanyakan juga dari aku live TikTok, itu banyak banget dari kalian tuh yang ngerasain kayak, kenapa ya kak selalu aja disia-siain, selalu aja gak dihargain, selalu aja mendapatkan seseorang yang salah. Lagi-lagi kalian harus merasakan hal yang sama. Jadi ibaratnya mungkin ini menjadi salah satu tema yang mungkin emang bisa mendeskripsikan apa yang kalian rasakan, yang emang related banget sama apa yang selama ini kamu tahan dan pendam seorang diri. Setidaknya ya, dengan podcast yang aku bawakan ini bisa membuat perasaan kamu sedikit demi sedikit membaik. Yang selama ini kamu tahan dan tampung seorang diri, itu ya seenggaknya ada orang yang bisa paham. Kadang kan kita bingung ya mau cerita ke siapa. Nggak ada orang yang ngerti gitu loh sama apa yang kita rasain. Kita tuh butuhnya ini, tapi orang-orang sekitar tuh nggak paham. Dan lagi ya, kita cuma bisa menahan semuanya seorang diri tanpa ada yang tahu bahwa sebenarnya tuh hati kamu tuh sesakit ini loh. Hati kamu tuh lagi patah. Hati kamu lagi hancur. Hati kamu lagi ngerasa benar-benar terluka banget karena seseorang. Tapi ya karena kamu yang selalu menganggap bahwa ya udah, entah juga baik-baik aja kok. Kamu yang selalu pintar menutupi semuanya dari semua orang. Hingga tak jarang ketika orang lain bertanya pun, ya seolah-olah kamu tuh manusia yang selalu terlihat gak apa-apa di hadapan semua orang. Padahal hati kamu tuh sedang rapuh kan? Kamu sedang merasakan sesuatu hal yang bikin hati kamu sakit banget. Kamu yang selalu mendapatkan seseorang yang salah. Kamu yang selalu merasa bahwa kamu tuh gak pantas buat siapapun. Iya gak? Kadang, kalau misalnya kita udah merasakan kesalahan, kayak, kenapa ya aku ketemu sama dia tuh aku bahagia?
Terus ternyata ya dia menyakiti aku gitu loh. Jadi ngerasa kayak kamu tuh susah percaya sama orang baru lagi, susah menerima orang baru lagi, dan susah untuk memulai dengan orang baru lagi. Cuma karena ya kamu udah ngerasain hal yang sakit banget buat kamu. Jadi kamu ngerasa bahwa diri kamu tuh gak pantas buat siapapun. Kamu yang selalu memberikan effort yang tulus untuk orang yang kamu sayangi. Kamu yang terlalu mencintai seseorang. Bahkan ya ketika orang itu melukai kamu, ya kamu sendiri yang kerepotan. Gimana caranya nyembuhin luka itu? Bahkan ketika aku sedang live TikTok pun banyak banget nih yang masuk pertanyaan tuh seperti ini. Kak, sebenarnya tuh kita salah nggak sih ngasih effort buat seseorang? Kita salah nggak sih tulus sama seseorang? Ibaratnya kayak effort gitulah. Sebenarnya aku selalu bilang, kita tuh gak pernah salah memberikan effort untuk seseorang yang kita sayangi. Kita gak pernah salah kalau kita tuh pernah setulus itu sama seseorang. Cuman di situ emang gak ada kesalahan sih. Cuman lebih ke gimana caranya kamu bisa memberikan effort tuh jangan terlalu berlebihan. Jadi kayak sewajarnya aja. Kamu tahu gak? Sesuatu yang berlebihan itu nantinya malah bikin kamu gak dihargai. Kamu yang disia-siakan. Kamu udah memberikan yang terbaik. Kamu udah melakukan yang terbaik sebisa kamu. Bahkan kamu yang selalu berusaha membahagiakan dia, tapi seseorang yang kamu sayangi itu malah, ya dia seolah emang gak menganggap kamu ada. Dan perasaan kamu tuh gak dihargai olehnya dan disia-siakan gitu aja. Gak apa-apa kok. Ya setidaknya ya kamu nunjukin ke dia kalau kamu tuh sesayang itu. Cuman kadang orang yang kita kasih hati tuh, dia tuh kadang suka seenaknya, ya gak sih? Udah dikasih effort yang begitu besar, tapi ternyata semua itu gak dihargai. Dan dari kalian tuh sering banget bertanya-tanya ke aku tuh seperti ini. Kak, kalau misalnya udah gak dihargai itu gimana? Apakah kita terus memperjuangkan dia atau stop sampai di sini aja? Ngebiarin dia pergi gitu aja? Hei, kalau emang perasaan kamu tuh gak dihargai, perasaan kamu tuh disia-siakan olehnya, lebih baik kamu tinggalin. Bukan berarti aku nyuruh kamu ke hal yang buruk ya. Cuman gini loh, ketika kita menyayangi seseorang, kita jangan terlalu memikirkan bagaimana dia bisa bahagia sama kita. Gimana kebahagiaan dia, gimana kita bisa memperlakukan dia dengan baik. Tapi lihatlah dia yang gak bisa memperlakukan kamu dengan baik. Lihatlah dia yang gak bisa menghargai perasaan kamu dengan baik. Untuk apa kamu mempertahankan dan berjuang untuk seseorang yang dia gak hargain itu? Kan itu akan bikin hati kamu juga terluka dan sakit. Dia mana tahu perjuangan dan pengorbanan kamu selama ini. Yang dia tahu ya kamu sayang sama dia, dan ya udah, dia jadi seenaknya sama kamu cuma karena ya kamu yang terlalu memberikan effort yang berlebih. Di dunia ini emang banyak kok seseorang, cuman aku juga tahu emang gak semudah itu buat kenal sama orang baru lagi. Gak semudah itu untuk memulai dengan orang baru lagi. Terlebih ketika perasaan kita masih ada di orang lama. Gak semudah itu, I know. Cuman kamu juga belajar untuk gak terlalu mikirin perasaan orang lain terus. Lihat deh diri kamu. Diri kamu tuh udah banyak berkorban. Diri kamu udah banyak hal yang udah kamu lakuin untuknya. Tapi ya ketika dia nyakitin kamu, siapa yang repot? Siapa yang sakit? Kamu sendiri kan? Aku gak nyalain kamu. Cuman kamu harus lebih bisa lagi untuk menjaga hati kamu supaya hati kamu gak terus-menerus terluka. Karena kalau misalnya udah terluka gitu kan gak enak. Itu yang bikin hati kamu tuh ngerasa kalau kamu tuh ngerasa kayak trauma banget sama seseorang. I know, pasti rasanya itu bener-bener patah banget kan ketika perasaan kita tuh disia-siain gitu aja. Pengen banget pastikan rasanya diungkapin semuanya supaya lega. Pengen banget rasanya itu kamu ngerasain bener-bener plong gitu loh.
Kayak bener-bener gak ada yang kamu pendam dan kamu tahan sendiri. Karena dari rasa sakit yang udah kamu rasakan, dari perasaan yang udah dia sia-siakan. Pengen kan rasanya diungkapin semuanya? Kenapa? Kenapa gak coba kamu jujur sama diri kamu sendiri? Kenapa gak perlahan-lahan tuh kamu open sama diri kamu sendiri? Kamu gak perlu open sama sesama manusia. Kamu cukup lihat diri kamu saat ini. Jadi kamu nih orang yang baik. Suatu saat nanti pasti akan ada seseorang yang jauh lebih baik darinya, yang bisa menghargai dan tidak menyanyiakan perasaan kamu. Boleh kok kalau misal kamu mau berontak, kamu pengen diungkapin semuanya, boleh kok. Pasti rasanya pengen banget kan bilang ke diri sendiri kayak, Tuhan, aku kenapa ya selalu mendapatkan seseorang yang salah? Aku capek ketika harus bertemu dengan seseorang yang dimana mereka gak ngehargain aku. Aku udah berusaha memberikan yang terbaik. Aku udah berusaha memberikan effort yang dimana itu aku tunjukkan kalau aku tuh setulus itu. Apa memang aku yang terlalu tulus hingga orang-orang menjadi seenaknya kepadaku? Atau memang ini menjadi salah satu ujian darimu? Bahwa ketika aku ingin menemukan seseorang yang terbaik, aku harus melewati masa-masa sulit dulu. Andai kamu tahu betapa sakitnya ketika aku harus merasakan hal seperti ini. Perasaan yang selama ini kamu sia-siakan, orang yang selama ini kamu tidak anggap ada, dan orang yang selama ini selalu menyayangi kamu dengan baik, kamu buang gitu aja. Andai kamu tahu betapa sakitnya aku ketika aku harus merasakan hal yang sama seperti ini. Jadi kamu enak ya? Iya enak. Enak memperlakukan seseorang gitu aja. Beda sama aku. Aku yang dimana terlalu penyayang. Aku yang terlalu baik sama seseorang. Aku yang gak bisa untuk lebih menyayangi diriku sendiri, dan aku malah milih lebih membahagiakan orang lain daripada diriku sendiri. Sekarang mungkin kamu udah bahagia ya. Sekarang kamu bahagia tanpa kamu tahu gimana sakitnya aku ketika kamu melakukan hal seperti ini kepadaku. Akunya juga sih mungkin yang terlalu berharap sama manusia. Akunya juga yang mungkin terlalu berharap kalau suatu saat nanti kamu bisa memberikan feedback yang baik buat aku. Ketika aku udah nunjukin effort buat kamu, mungkin itu udah menjadi jawaban bahwa aku tuh setulus itu loh sama kamu. Tapi kamu gak ngelihat itu. Tapi kamu yang terus-menerus gak ngargain aku. Jujur, rasanya aku capek banget Tuhan. Capek ketika aku harus mengenal orang baru lagi. Capek ketika aku harus adaptasi lagi. Capek ketika aku harus memulai semuanya dari awal lagi. Semua tuh gak mudah untuk aku lakukan. Rasanya ternyata seberat ini ya. Sesakit ini dan sehancur ini. Pernah menjadikan seseorang rumah, tapi ternyata ia bukan tempat pulang terbaik. Memang jatuh cinta tuh harus sesakit itu ya. Terkadang jatuh cinta tuh emang gak selamanya membahagiakan. Terkadang dari jatuh cinta itu justru malah bikin hati aku terluka. Memang akunya juga sih yang gak terlalu berhati-hati. Aku yang terlalu mementingkan kebahagiaan orang lain. Aku yang terlalu cuek dan gak peduli sama diriku sendiri, dan bahkan kebahagiaan diriku sendiri. Kadang aku bingung harus gimana. Aku harus melakukan apa supaya aku gak terus merasakan hal yang sama terus. Tapi rasanya ternyata sesakit ini ya ketika disia-siakan. Dan sekarang aku paham kenapa Tuhan memberikan rasa sakit. Mungkin karena itu adalah salah satu cara Tuhan mendewasakanku
bahwa ketika aku ingin bahagia, aku harus melewati masa sulit dulu. Terlebih, aku harus bertemu dengan orang-orang yang salah, hingga nanti aku akan dipertemukan dengan yang terbaik menurut pilihannya. Dan aku selalu menganggap bahwa di setiap luka yang terjadi dalam hidupku, mungkin itu adalah salah satu cara Tuhan membuat hati aku agar lebih kuat lagi. Memang ketika kita jatuh cinta, itu gak akan selalu berakhir dengan kebahagiaan. Dan mungkin juga Tuhan ingin aku lebih fokus ke diri aku sendiri, lebih bisa membahagiakan diriku sendiri. Karena mungkin selama ini aku terlalu memberikan kebahagiaan yang luar biasa untuk orang lain. Bahkan untuk diriku sendiri aja, aku seolah kayak gak peduli. Aku yang terlalu berharap sama manusia, padahal manusia itu bisa berubah dan pergi kapanpun. Karena people come and go itu emang ada. Datang dan perginya seseorang itu kita gak akan pernah tahu. Aku juga gak akan pernah tahu kalau misalnya endingnya aku harus merasakan hal seperti ini ketika aku sama kamu. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, perasaan yang dahulu kamu sia-siakan, orang yang selama ini udah memberikan effort dan ketulusan buat kamu, seseorang itu sekarang udah sembuh. Kamu tahu nggak? Mungkin dulu ketika kamu pergi, kamu menganggap aku adalah orang yang paling hancur. Iya, aku akui. Aku hancur ketika aku ditinggalkan olehmu. Tapi dari hal itu, aku jadikan pelajaran bahwa ya mungkin emang kamu bukan yang terbaik, dan mungkin emang akunya aja. Yang dimana aku terlalu memperdulikan orang lain daripada diriku sendiri. Perasaan yang dulu kamu sia-siakan, sekarang ia telah tumbuh menjadi manusia yang lebih kuat lagi hatinya. Mungkin kamu kaget yang lihat aku sekarang. Mungkin memang aku pernah ada di titik terhancurnya aku. Yaitu ketika kamu menyia-nyiakan perasaan aku gitu aja. Disia-siain tuh gak enak. Rasanya sakit sekali. Tapi dengan hal itu, aku bisa belajar bahwa ketulusan seseorang tuh tidak akan selalu dibalas dengan ketulusan juga. Dan mungkin emang ini salah satu cara Tuhan memperlihatkan aku bahwa kamu memang bukan yang terbaik untukku. Dan mungkin saat ini kamu sedang merasakan dimana kamu ngerasa hati kamu hancur banget, perasaan kamu benar-benar down banget. Aku tahu kok apa yang kamu rasain. Kamu pasti rasanya kayak berat banget dan sakit banget ya. Ketika kamu harus merasakan yang namanya tuh disia-siakan, ditinggalkan, gak dihargai. Padahal kamu udah memberikan effort yang luar biasa. Hey, kamu orang baik. Kamu orang tulus. Kamu baik banget. One day, orang baik akan dipertemukan dengan yang baik juga. Gak apa-apa kalau misalnya hari ini kamu gagal lagi, patah lagi dan hancur lagi. Jangan terburu-buru ya mencari seseorang untuk menjadi tambatan hati. Harus lebih bisa memilih mana yang baik menurutmu dan mana yang tidak baik. Memang kita gak akan pernah tahu seseorang yang datang itu akan membuat kita bahagia atau justru membawa luka. Tapi setidaknya dari banyaknya pertemuan dengan orang-orang di luar sana, itu bisa kita jadikan pelajaran bahwa ketika kita ingin jatuh cinta, kita harus siap konsekuensinya. Yaitu kalau nggak bahagia, ya pasti terluka. Hanya itu pilihannya. Kalau emang Tuhan memberikan kamu kebahagiaan dengan kamu bersama dia, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Namun jika sebaliknya, ya berarti kamu harus siap untuk konsekuensi itu. Yaitu merasakan rasa sakit, yang dimana itu disebabkan dari orang yang begitu kamu sayangi. Memang sakit rasanya ketika kita harus merasakan patah hati dari seseorang yang kita sayangi. Cuman, dari hal itu, jangan kamu jadikan
kalau misal kamu tuh takut atau gak mau menemui orang baru, atau bahkan orang baru akan berakhir seperti itu. Gak juga kok, tergantung orangnya aja. Karena kan dalam hidup ini kan kamu gak hanya bertemu dengan orang itu aja kan, akan banyak orang yang akan kamu temui dan datang dalam kehidupan kamu. Dan kamu harus bisa belajar dari masa lalu. Masa lalu yang buruk jangan kamu bawa di masa yang depan. Jangan sampai terulang lagi. Harus lebih bisa menjaga diri sendiri agar tidak merasakan rasa sakit dan membuat hati kamu terluka kembali. Karena kalau misal udah sakit kan, itu nyembuhinnya lama lagi, ya kan? Wajar kok kalau misal kamu ngerasa kamu belum bisa lupain dia karena ya kamu begitu sakit sama dia. Tapi setidaknya ya kamu gak boleh balas dendam. Kamu gak boleh memperlakukan dia sama seperti apa yang dia lakuin ke kamu. Itu kan sama aja kamu jahat. Itu sama aja kamu seperti dia. Gak boleh ya. Belajar buat ikhlas. Sesakit apapun hati kamu, sehancur apapun hati kamu karena seseorang, itu udah menjadi konsekuensi yang harus kamu rasakan dan hadapi. Ketika kamu menyayangi seseorang dan memilih seseorang, ya pilihannya dua. Ya kalau gak bahagia, terluka. Tuhan itu baik kok. Ketika ia menganggap bahwa orang pilihan kamu itu terbaik, maka akan Tuhan lancarkan. Tapi ketika pilihan kamu kurang baik, maka akan Tuhan perlihatkan. Sebenarnya dia tuh baik gak sih? Pantas gak sih buat kamu? Buat orang baik dan tulus seperti kamu. Biarin aja dia mau gimana. Toh nanti juga akan ada balasannya sendiri kok. Jadi jangan pernah capek berbuat baik ya. Jadi orang tulus tuh emang susah. Jadi orang tulus itu gak semua orang bisa. Dan jadi orang tulus tuh memang terkadang akan banyak menghadapi rintangan yang begitu berat. Salah satunya yaitu disia-siakan atau tidak dihargai. Itu kan salah satu hal yang begitu menyakitkan kan? Tapi ya, bukan berarti dari rasa sakit itu kamu gak bisa bangkit dan menyembuhkan diri kamu sendiri. Karena banyak banget nih yang dimana masih gamon ataupun masih ngerasa terluka banget cuma karena ya satu orang itu. Jadi jangan kamu bikin pandangan kamu ke semua orang tuh bahwa orang itu tuh sama. Setiap manusia tuh punya perbedaannya tersendiri. Mungkin di masa lalu kamu bertemu dengan seseorang yang salah, tapi bukan berarti seseorang yang akan kamu temui nanti itu ada orang yang salah juga. Kadang kita kan gak bisa nebak kan, dia datang tuh tujuannya apa. Kita gak tahu. Tapi kalau emang dia bukan yang terbaik, nanti juga akan Tuhan perlihatkan kalau dia tuh gak pantas buat kamu atau gak baik. Jadi jangan nyalahin diri sendiri terus ya, dengan cara ya kamu nyesel udah ngasih effort, kamu nyesel udah berbuat baik, kamu udah begini-gini atau lain sebagainya. Kamu gak perlu nyesel, kamu gak perlu menyesali itu. Setidaknya kamu harus ikhlas. Kamu harus ikhlas, kamu udah memberikan effort buat dia, kamu harus ikhlas. Biarin dia mau ngebalasnya gimana, nanti juga dibalas balik kok. Yang penting kamu bisa ikhlas dan menerima. Walaupun itu sulit untuk kamu lakukan, tapi dengan kamu bisa ikhlas dan belajar menerima, suatu saat nanti Tuhan akan menggantikan seseorang yang jauh lebih baik. Kamu harus bisa menyembuhkan diri kamu sendiri ya, sebelum nanti kamu memulai dengan orang baru lagi. Kamu harus siap konsekuensi ketika kamu ingin jatuh cinta kembali, yaitu entah kamu akan merasakan bahagia ataupun terluka kembali. Dan aku harap kamu mendapatkan seseorang yang terbaik menurut pilihanmu, dan seseorang itu bisa menyayangi kamu dengan baik sebaik cara kamu menyayanginya. Karena kamu orang baik, dan kamu akan mendapatkan seseorang yang baik juga. Kurangin sedihnya ya. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Kamu orang baik kok. Suatu saat nanti kamu akan mendapatkan seseorang yang baik juga, ya. Dan satu hal lagi, aku mau ngingetin juga,
Jangan lupa buat dengerin episode lainnya tersedia di Spotify ya. Support aku juga di Spotify. Jangan lupa follow dan berikan rating. Kalian juga bisa search aja di pencarian tentang luka atau bisa klik link ada di deskripsi. Dan aku seneng banget bisa nemenin kalian malam hari ini. Dan semoga channel ini bisa semakin berkembang dan podcast ini bisa selalu menghasilkan podcast yang emang related banget sama apa yang kamu rasakan. Dan aku terutama bisa menyampaikan podcast dengan baik, dengan pembawaan aku yang dimana aku mencoba untuk membawakan dengan tenang dan sebaik mungkin. Maaf ya kalau misalnya di setiap podcast aku tuh ada yang kurang enak buat kalian ataupun ya itu bikin kalian gak nyaman. Aku minta maaf. Aku seneng banget karena ya adanya kalian semua ini menjadi penyemangat aku juga. Terima kasih ya udah dengerin episode hari ini. Semoga kalian semua baik-baik aja dan selalu dalam keadaan bahagia. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya di podcast teman tidur. Dah.